Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan perdana pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, mahasiswa jurusan HES-C semester 3, hari ini kita hadir di perkuliahan perdana pada mata kuliah Fikih Munakahat semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Oke, baik, sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya tidak bisa hadir di kampus karena ada halangan, ada sesuatu yang harus saya kerjakan sehingga belum bisa hadir di kampus. Dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan tanggal berapa? 18 insya Allah akan saya hadir di kampus. Mudah-mudahan ya. Oke, baik, mahasiswa kelas C, kita akan memasuki perkuliahan di kali ini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu perihal absensi. Untuk absensi kali ini, saya akan menggunakan aplikasi Google Form. Yang nanti kalian bisa mengisi kehadiran di Google Form dengan mengisi nama, NIM, hari, dan tanggal berikut kehadirannya untuk membuktikan bahwa Anda sudah mengisi absensi. Dan ini sepertinya akan berlaku seterusnya selama 1 semester ya, bahwa absen akan berlaku secara online meskipun saya hadir di kelas besok insya Allah, tetap absensinya secara online. Jadi absensinya tidak lagi manual tetapi online. Jadi seperti itu. Oke, saya akan bagikan terlebih dahulu link absensinya agar bisa diisi oleh kalian untuk membuktikan kehadiran pada hari ini. Oke, baik, sebentar saya siapkan. Dan nanti akan saya share di chat room Zoom meeting. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Oke, ini dia. Silakan bagi yang bergabung bersama-sama tadi ya, bisa buka aplikasi Zoom-nya atau satu orang saja, nanti sisanya tinggal copy paste. Nah, sudah ya, sudah muncul. Silakan kalian isi absensinya dan tolong diingat ya, yang mengisi hanya yang hadir di Zoom kali ini, baik secara bersama-sama ataupun manual atau sendirian, dan yang mengisi tidak boleh yang tidak hadir. Paham ya? Dan nanti di akhir perkuliahan, di akhir sesi kuliah hari ini akan saya cross check. Jadi tolong jangan keluar dulu dari Zoom sampai nanti kita akhiri dengan salam. Jangan keluar dulu dari Zoom. Oke, silakan, sudah tampil muncul link absensinya di chat room. Silakan diisi. Dan saya bisa memantau dari sini, dari laptop saya. Baru satu orang yang sudah mengisi. Ini siapa ini yang baru mengisi? Syauki, Iqbal sudah mengisi. Nur Laila sudah. Coba lagi nih.
Oke, silakan dipersilakan untuk mengisi dulu sebelum saya lanjutkan. Saya beri kesempatan secukupnya untuk mengisi absensi. Bapak, Assalamualaikum. Maaf, ini saya Nabila Maulidia. Izin Zoom bareng Liha, Pak. Soalnya HP saya lagi nggak bisa buat download aplikasi, Pak. Oke, Mohon maaf ya. sebelumnya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, silakan. Yang mau bergabung silakan, enggak apa-apa. Tapi absensinya jangan lupa diisi ya. Maulida ya, siapa tadi? Oke, ya cepat saya masih kasih waktu sebelum kita lanjutkan. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Saya izin lihat juga Pak karena apa? Anak saya. Pak, mohon izin Pak, mohon maaf. Ini Pak, saya Jainuddin Pak, NIM 75. HP saya mati Pak, nggak bisa ngisi absen Pak. Jaya diabsenin aja Jaya. Nggak bisa. Satu kali doang. Ya, kenapa ada apa tadi? Saya Pak Jainuddin dengan NIM 75 nggak bisa ngisi absen Pak dikarenakan HP saya mati Pak. Lobet. Coba minta Iya. tolong HP temannya dulu dah, ya Zainuddin. Tolong minta tolong HP temannya. Iya Pak. Karena begini ya, ini masih boleh. Saya kasih tahu ya sebagai informasi. Untuk hari ini bisa isi absen walaupun alamat emailnya belum ada. Jadi web kampus kan saya sudah syaratkan kemarin kan ya. Waktu ber WA dengan siapa itu saya? Siapa yang kemarin WA dengan saya? Siapa? SC kemarin yang WA dengan saya itu siapa? Kemarin kan saya katakan wajib memiliki akun email berdomain kampus sebagai syarat untuk mengikuti kelas MK Fikih Munakahat. Nah, salah satu penggunanya ya ini absen. Cuman untuk hari ini ada diskon dispensasi, boleh mengisi absen tanpa alamat email kampus. Jadi ya bisa walaupun cuma gmail.com. Untuk hari ini saja ya saya kasih dispen
hari ini saja boleh. Tapi untuk ke depannya berikutnya wajib pakai alamat email berdomain winbanten.ac.id. Gitu. Nanti minta tolong teman-temannya Zainuddin tuh ya untuk Iya, Pak. pengisian absen. Dan saya masih Pak. buka absensinya ini sampai akhir kelas hari ini. Gitu. Ya, jelas ya? Oke, sudah berapa yang bergabung? Sudah yang mengisi absen ada 21. Dari total kelas HC yang ada di absen itu 29. Berarti masih kurang 8 orang yang mengabsen. 21 29 kurang 21. Masih kurang 8. Oke, saya lanjutkan ya sambil berjalannya waktu, kalian mengisi absen yang belum, kita akan lanjutkan dengan penjelasan materi atau penjelasan mata kuliah Fikih Munakahat. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk Fikih Munakahat ini sudah saya jelaskan panjang lebarnya melalui file RPS MK Fikih Munakahat yang sudah saya upload ke Google Classroom. Bagi kalian yang sudah bergabung bisa dibaca. Yang belum ya harus daftar dulu. Nah, sekarang saya coba mau tanyakan ini. Berapa orang yang sudah bergabung? 24. 24 mahasiswa. Berarti masih tinggal 5 orang lagi yang belum daftar. Dari total 29 ya. Masih ada 24. Dari 29. 5 orang yang belum daftar. Nah, bagi yang 24 yang sudah bergabung, silakan kalian buka sendiri filenya. Dan di situ dijelaskan secara gamblang apa itu mata kuliah Fikih Munakahat dan bagaimana mekanisme pelaksanaan perkuliahannya. Di situ sudah lengkap ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Intinya adalah Fikih Munakahat itu merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi kompetensi utama bagi para mahasiswa di lingkungan hukum ekonomi syariah. Memang sedikit agak berbeda antara target profil lulusan HES dengan mata kuliah Fikih Munakahat. Kenapa kok berbeda? Ya sedikit aja, tidak banyak. Karena kalau lihat profil lulusannya, salah satu profil lulusan yang signifikan bagi lulusan hukum ekonomi syariah adalah menjadi praktisi perbankan syariah. Selain sebagai advokat, sebagai pelaksana syariah, dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat lulusannya, maka bidang arah tujuan lulusan HES itu banyak ke bidang ekonomi syariah. Nah, tentu saja ini sedikit berbeda dengan hukum perkawinan. Tapi tidak jauh-jauh amat, dekat masih ada kaitannya. Kenapa? Sama-sama fikih, sama-sama berbicara tentang hukum Islam. Tetapi bagi mahasiswa yang menempuh studi di hukum ekonomi syariah tetap diberi kewajiban mampu menguasai dan memahami aspek-aspek hukum perkawinan dalam Islam. Karena itu menjadi salah satu tujuan kenapa ekonomi Islam dijadikan prodi di Fakultas Syariah. Karena ada aspek hukumnya, aspek legalnya, aspek normatifnya. Makanya ada kaitannya walaupun tidak sepenuhnya banyak hubungannya. Nah, itu keterkaitannya, makanya menjadi kompetisi utama bagi kalian sebagai mahasiswa di lingkungan hukum ekonomi syariah. Nah, kemudian untuk distribusi mata kuliahnya sudah saya jelaskan secara lengkap di bagian matrik. Nanti di situ ada
pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Dijelaskan itu apa saja materi-materinya. Apa saja yang dibahas setiap pertemuannya. Dan nanti saya ingatkan pada bagian kolom pengalaman belajar mahasiswa itu ada keterangan penugasan. Nah, diingat nanti pada saat kita melaksanakan perkuliahan, saya khususnya akan menerapkan penugasan. Tugasnya bagaimana? Ya, tugasnya tergantung keadaan. Apakah tugasnya individual atau kelompok. Dan ada durasinya setiap tugas. Jadi total tugas yang saya berikan di mata kuliah fikih munakahat itu ada 7 tugas. Dan itu berlaku setiap pekannya sesuai dengan masing-masing pertemuan. Dan itu ada tentu saja ada batas waktunya. Misalnya pertemuan 6 ada tugas apa? Tugas A. Nah, kalian kerjakan tugas A pada pertemuan ke-6 dengan batas waktu sampai pertemuan ke-7. Jadi sebelum perkuliahan dimulai di kelas pertemuan ke-7, kan kita masuknya jam 10.50. Nah, sebelum jam 10.50 ada batas waktu pengumpulan tugas 6. Jadi kalau sudah melewati batas waktunya, maka mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugasnya. Dan semua tugas, modul, dan apapun yang berkaitan dengan perkuliahan, saya hanya share di Google Classroom. Maka dari itu, kalian wajib untuk bergabung di Google Classroom untuk menunaikan tugas pada saat mengerjakan kewajiban-kewajiban yang saya berikan di mata kuliah ini. Begitu kira-kira ya. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya karena tidak perlu panjang lebar mengenai apa itu mata kuliah fikih munakahat dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dan saya akan menerapkan perkuliahan yang dengan sistem 2 model. Pertama model offline, saya hadir di kampus, memberikan mata kuliah di jadwal yang sudah ditentukan, di ruangan yang sudah ditentukan. Dan kemudian yang kedua adalah saya menerapkan model online atau perkuliahan secara tatap muka melalui Zoom meeting seperti ini. Nanti akan ada informasi tambahan lebih lanjut yang akan saya share di Google Classroom berkaitan dengan apakah minggu ini akan ada kuliah langsung di kelas atau kuliah online atau apa yang lainnya. Begitu kira-kira ya, untuk memudahkan komunikasi di antara kita. Tolong itu dimaksimalkan di Google Classroom. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kayaknya tadi kelihatan semangat untuk bertanya gitu. Ada terkait perkuliahan atau terkait materi dan lain sebagainya? Dan tidak perlu khawatir ya, anak-anakku sekalian, tidak usah khawatir. Ini mata kuliah yang menyenangkan, insya Allah menyenangkan, bukan menegangkan. Karena apa? Ini masalah kawin, masalah nikah. Setiap orang pasti mau nikah, betul? Betul, Pak. Ada yang nggak mau nikah? Pasti semuanya mau nikah. Nggak ada, Pak. Dan pasti semua tahu caranya nikah, betul? Betul, Pak. Nah, jadi Betul, Pak. tidak perlu dibuat repot, tidak perlu dibuat susah. Yang penting happy, yang penting nikmati prosesnya. Siapa tahu setelah ini, setelah kuliah MK Fikih Munakahat, ada yang menemukan jodohnya, nah, gitu ya. Amin, Pak. Bahkan kalau perlu ada yang mau menikah langsung, silahkan kalau sudah mampu, begitu. Ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, mohon maaf terkait RPS itu gimana? Kenapa? Kenapa RPS-nya? Ya, Pak, untuk Kenapa? sistem penilaian gimana, Pak? Penilaian apa ini? Apakah penilaian untuk di akhir semester, apakah ada kerja kelompok atau bagaimana? Oke, ya baik, saya jelaskan ya.
khusus MK Fikih Munakahat, saya tidak menerapkan penugasan yang akumulatif gitu ya. Artinya mungkin kayak dosen-dosen lain sering memberikan tugas. Oke, untuk tugas saya akan memberikan tugas secara kolektif, secara akumulatif. Jadi dalam satu semester tugasnya cuma satu. Dan selebihnya nanti silakan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kan begitu biasanya ya. Untuk saya tidak ada, tetapi gantinya tugasnya itu bervariasi. Saya katakan tadi ada 7 tugas. Nah, nanti di situ ada keterangannya di RPS. Tugas 7 itu apa saja? Ada di pertemuan 2 misalnya. 3, 4, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 7 tugas. Dan setiap tugas itu ada durasinya, batas waktunya 1 minggu. Nah, nanti saya punya catatan. Dari 1 semester ini siapa yang mengumpulkan tugas dari 1 sampai 8 tadi? Dari 1 sampai 7 tadi. Nanti itu diakumulasi menjadi tugas terstruktur. Nanti kan kita tahu bahwa sumber nilai akhir dari MK Fikih Munakahat itu bersumber dari 4 kalau tidak salah. 4. 1, ujian tertulis UTS. 2, ujian tertulis UAS. 3, apa itu? Tugas terstruktur. 4, kehadiran. Itu diakumulasi jadi 1, kemudian dibagi 4. Nah, hasil akhirnya itu akan menjadi nilai prestasi mata kuliah, nilai akhir mata kuliah. Jadi nanti kalau kalian sudah ada nilai UTS-nya, sudah ada nilai UAS-nya, sudah memenuhi quorum kehadiran selama 1 semester. Dan yang keempat, ada tugas yang sudah dikerjakan dan ada nilainya dari total 7 tugas itu. Maka itu akan dinilai, diakumulasi, dijumlah menjadi nilai akhir MK Fikih Munakahat. Jadi kalau ada yang komplain ke saya, Pak, saya perasaan hadir terus, Pak, absen hadir terus. Terus UAS saya ikut, Pak, UTS juga saya ikut. Tapi kenapa, Pak, kok saya nilainya rendah di MK ini, Pak? Ya, saya tinggal jawab, kamu sudah mengumpulkan tugas atau belum? Nah, ternyata dia dari 7 tugas yang diberikan, yang diwajibkan, baru ngumpul 1. Bayangkan, 1 doang yang dia kumpulkan. Selebihnya apa? Kosong. Maka dari itu akan berpengaruh sekali dengan hasil nilai mata kuliah Fikih Munakahat. Jadi saya pesan kepada kalian semuanya, tolong dijaga betul tugas-tugas yang diberikan nanti di setiap pertemuannya. Kalau ada kerjakan, kalau nggak ada ya enggak apa-apa. Itu pesan saya. Dan ingat, pelajari dulu petunjuk pengerjaannya. Lihat, apakah ada ketentuan tambahan, apakah ada batas waktu pengumpulan, dan tolong diperhatikan semuanya petunjuk pengerjaannya. Termasuk apakah ini tugas individual atau tugas kolektif atau tugas kelompok atau bagaimana. Dilihat. Nah, kalau sudah kerjakan dan ikuti aturan mainnya. Jadi setiap misalnya saya ngasih tugas, saya kasih batas waktu sampai tanggal sekian. Dan kalau sudah lewat tanggal sekian, saya kunci tugasnya. Kalau sudah dikunci ya sudah tidak bisa dikumpulkan. Berarti nilainya kosong untuk tugas itu. Maka dari itu saya pesan betul kepada kalian, tolong kalau ada tugas, kerjakan dan ikuti petunjuknya. Jangan diabaikan. Jangan pengalaman semester lalu ada itu di kelas tertentu, saya ingat betul, diabaikan tugasnya. Dicepelein malah. Ah gampang, enak, nyantai gitu ya. Akhirnya apa? Banyak tugasnya yang tidak terkumpulkan. Akhirnya begitu sudah mendekati akhir, saya jadi bingung. Nah gimana nih? Udah akhirnya saya tidak luluskan. Itu gara-gara tidak menginginkan tugas, bayangkan. Padahal dia UAS ikut, UTS ikut, tapi tidak ada tugasnya, kosong. Akhirnya saya anggap tidak mengerjakan dan nilainya saya rendahkan, paling minim tidak lulus. Jadi seperti itu ya konsekuensinya jika ada di antara kalian yang mengabaikan perihal tugas. Dan seperti itu ya penjelasan saya mengenai Ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan siapa namanya? Raden Mas Ilman. Untuk sistem pengumpulan tugas lewat classroom atau bagaimana, Pak? Oke, untuk pengumpulan tugas semuanya melalui Google Classroom dengan menu postingan tugas. Dengan postingan tugas. Nanti akan ada apa namanya? Ada menu tersendiri. Dan itu yang akan menjadi acuan saya ketika mengukur dan menilai. Jadi tolong ketika ada tugas, kumpulkannya lewat GCR melalui tugas saja. Jangan dikumpulkan di GCR tapi di postingan umum. Jangan. Tetapi cukup kumpulkan di menu tugas atau assignment kalau pakai menu bahasa Inggris ya. Assignment atau tugas. Di luar itu tidak bisa saya nilai karena tidak akan muncul nanti nilainya. Jadi kalian juga tidak bisa melihat nilainya berapa, hasilnya bagus atau tidak. Ya karena tidak dikumpulkan sesuai dengan aturan. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang terlambat terus tidak bisa dikumpulkan lewat GCR dan lewat tugas. Terus dia kirim lewat WA, enggak, saya tolak, saya tidak terima. Dan saya anggap saya tidak pernah membaca dan dianggap tidak mengerjakan tugas. Jadi itu. Jadi kalau sudah terlambat ya terlambat saja, bilang aja terlambat. Jadi tolong dijaga betul petunjuknya apakah ada batas akhir atau bagaimana. Gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada Pak, lagi, izin silakan. bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Syauki, Pak. Silakan. Ini kan Bapak kan apa namanya tadi bilang ada 7 tugas. Ini saya lihat di RPS di tugas yang ketiga ada tugas kelompok, Pak. Ya. Nanti untuk sistem pengumpulannya itu kan apa nanti di masing-masing akun apa di satu orangnya aja, Pak? Oh iya. Oke. Biasanya saya dulu menerapkan kalau tugasnya kelompok, maka nanti masing-masing anggota kelompok men-save file yang menjadi tugasnya masing-masing. Kemudian nanti dia upload masing-masing melalui akunnya sendiri. Jadi saran saya tidak apa-apa, masing-masing anggota kelompok itu mengirimkan tugasnya masing-masing. Tapi kalau diwakilkan saja melalui perwakilan satu orang saja, ya tidak apa-apa, tetap saya nilai. Gitu kira-kira ya, Soki ya. Bisa sendiri-sendiri atau perwakilan, tidak masalah. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Nah, oke, baik. Ada lagi silakan sebelum saya tutup. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya kira itulah penjelasan saya mengenai mata kuliah fikih munakahat dan penjelasan-penjelasannya. Semoga ini bisa memacu kita untuk bersemangat mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Dan berharap semoga tidak ada kendala apapun yang terjadi. Kalau toh ada kendala, semoga bisa kita carikan jalan keluarnya. Amin. Oke, saya kira itu. Dan insya Allah saya akan hadir di kampus minggu depan tanggal berapa? 12, tanggal 18 ya. Tanggal 11, 18 untuk perkuliahan materi pertama di pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian hikmah dan hukum perkawinan. Oke, saya kira itu. Dan saya cross check lagi ini ya kehadirannya. Yang sudah mengisi absensi itu ada 23 orang. Oke, saya tanya. Yang pertama di sini ada Syauki Ibrahim, ada ya Syauki ya? Hadir, Pak. Ya, oke. Baik, berikutnya Muhammad Iqbal Fahrozi. Ada Iqbal? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Nur Lailah, ada? Ada Nur Lailah? Ada, Pak. Ya, berikutnya Nabila Maulidia. Nah, tadi Hadir Bapak Nabila Maulidia. ya. Baik, berikutnya Sabta Maulida Eka Putri. Sabta ada Sabta? Sabta hadir, Pak. Oke, ya. Baik, berikutnya Armi Handayani. Mana Armi Handayani? Ada, Pak, ada. Oke, ya. Baik, berikutnya Muhammad Testiono.
Restiono. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Muslihah. Ada ya Muslihah ya? Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Mirandawati. Ada Miranda. Pak, ada. Oke, ya, baik. Berikutnya Ardiansyah Dwi Prastiadi. Ada Ardiansyah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh ya, oke, baik. Berikutnya Sayyid Zidan Saputra. Ada Sayyid. Hadir, Pak, hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Atut Kholisoh. Ada. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Yuni Afriani. Ada Yuni. Ada, Pak. Oke, ya. Berikutnya Jelita Yupita Sari. Jelita mana Jelita? Ada Jelita? Tadi kayaknya gabung ya dengan temannya. Hadir, Pak. Mana Jelita? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Baik, berikutnya Aziz Fahri. Hadir. Aziz Fahri mana? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Baik, berikutnya Raffi Alia Saputra. Ada? Ada Raffi? Perasaan tadi ada saya lihat. Kamar mandi, Pak. Kamar mandi orangnya. Oh, ini oke dah, yuk. Berikutnya Indri Supriyani. Ada? Ada Indri? Hadir, Pak. Ada. Oke, ya. Berikutnya Indah Kamila Dewi. Ada Indah? Mana Hadir, Pak. Oke, Hadir. ya, baik. Berikutnya Asep Syamsul Munir. Ada Asep? Oke. Hadir, Pak. Ya, ya. Berikutnya Happy Wulan Mareta. Happy ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Raden Mas Ilman Hakim Prasojo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Namanya panjang ini ya. Iya, Pak. Ini orang Jawa kayaknya nih, Prasojo. Iya, Pak. Aduh, Jawanya mana nih Mas Raden? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah mana? Tegal, Pak. Tegal? Iya. Oh, Ngapak ya. Hmm. Orang Ngapak, orang Kepenak jarene. Ya, oke dah. Berikutnya Jainuddin, ada? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Faisal Khairuddin, ada? Hadir, Pak. Hadir. Gabung sama siapa? Sama Hadir, Pak. Hadir sendiri. Oh iya iya. Oke. Sal ya namanya Sal itu. Berikutnya Yoi, Pak. ya, yang terakhir itu Mardian. Ada Mardian? Hadir, Pak. Mana? Hadir. Ini, Pak, hadir. Oh iya sama Raden ya. Iya, Pak. Sama saya. Hadir, Pak. Ya, baik. Sudah ya, cukup ya. Ada yang belum terabsensi? Saya, Pak. Ahmad Ikam, Pak. Sudah ngabsen belum kamu ini? Saya, Pak. Oh, ini Ahmad Ikam, Pak. Nah, ada ini mana Hikam? Ahmad Ikam, Pak. Belum absen ya kamu ya? Ini saya, Pak. Hah? Iya. Ini saya Kenapa baru ada ini jaringan, Pak. Oh, Baru ada jaringan. ya cepat nanti saya tutup loh kalau sudah selesai. Cepat. Saya, Pak. Ini ya satu lagi. Iya, Pak. Indi- Saya baru ada jaringan, Pak. Saya mau. Indi Ulia Kamalin ya. Iya, Pak. Saya hadir. Ya udah, ayo sudah ya. Hikam tolong diisi absensinya. Saya tunggu sampai 5 menit ke depan. Kalau sudah lewat 5 menit, saya tutup dan tidak bisa absen ya. Iya, siapa? Baik, saya kira Di cukup. classroom ya, Pak? Kok di classroom? Di absen Google Form. Bukan di classroom. Tolong itu dibantu ya Hikam ya. Yang dekat dengan Hikam dibantu. Iya, Pak. Sudah absen dibantu ya. Saya kasih waktu 5 menit sesudah ini masih bisa absen. Saya masih beri kesempatan. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.